Halo guys, sobat-sobatku yang terdidik semuanya. Jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Mungkin sekarang kamu lagi ngelihat suatu profesi, entah itu di film atau pekerjaannya temen kamu yang kelihatannya pekerjaannya keren banget dan mungkin gajinya juga gede. Kayaknya enak banget jadi mereka. Tapi kenyataannya kan dunia itu serba adil ya. Ada loh ternyata pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya itu memang keren banget, kelihatannya tuh diidam-idamkan banget, tapi kenyataannya mereka yang ada di posisi itu, yang kerja di situ, itu malah nggak betah. Mereka nggak peduli gaji berapapun mereka dibayar, tapi mereka merasa pengen segera alih profesi. Memang sih banyak banget faktor penyebab pekerjaan jadi nggak nyaman buat yang kerja di bidang itu. Nah, di video ini kamu bakal tahu sih apa aja sih pekerjaan-pekerjaan itu dan apa kira-kira alasan yang bikin mereka nggak betah kerja di situ. Jadi kali ini gue bakal bahas nih pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya keren, masa kini banget, tapi ternyata itu menyedihkan banget dan bikin orang itu nggak betah, pengen resign. Kenapa alasannya dan apa aja pekerjaannya nanti bakal gue bahas ya. Jadi sebelum kita mulai pembahasan kali ini, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Buat kamu yang merasa konten ini bermanfaat, bisa di like videonya. Buat kamu yang merasa ini bisa di-share ke temenmu, jangan lupa buat di-share. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kenalan dulu, nama gue Bagus. Jadi gue biasa bahas soal pendidikan, karir, investasi, keuangan, dan juga beberapa psikologi positif ya. Buat kamu yang suka konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Oke, daripada kelamaan kita mulai bahas aja. Sebenarnya apa sih pekerjaan-pekerjaan yang keren, tapi membuat orang itu nggak betah, pengen segera resign, dan juga alasannya apa? Jadi mulai dari yang pertama itu fashion designer. Ya, fashion designer, gue memang bukan orang fashion, tapi gue rada paham sih kenapa fashion designer ini di dalam survei Payscale dia termasuk pekerjaan yang bisa dibilang keren, tapi membuat orang itu nggak betah kerja di situ. Yang pertama itu karena pekerjaan dia itu bebannya tinggi banget. Yang namanya fashion designer itu kan harus gambar ya. Yang namanya gambar itu tuh di mana pekerjaannya sangat melelahkan. Dari arsitek itu bahkan termasuk jurusan yang paling melelahkan seumur hidup sepanjang masa dari semua jurusan perkuliahan yang ada. Dan juga mangaka itu orang-orang yang gambar komik itu pekerjaannya benar-benar membuat stres, mengisolir hidup. Dan ya kamu kerja cuma bisa buat gambar doang. Fashion designer tuh yang nggak jauh-jauh dari situ. Dan bisa dibilang kalau kamu melihat kayaknya kehidupan fashion designer itu bling-bling banget, itu kenyataannya itu hanya fashion designer yang namanya ada di pampang di mall-mall. Dan itu bener-bener top 1%. Ya nggak bisa dibilang mereka itu mewakili kebanyakan fashion designer. Ya kalau kamu nggak menjadi top 1% itu otomatis kehidupanmu nggak sama kayak mereka dong. Dan bisa dibilang kehidupan mayoritas fashion designer itu yang nggak semakmur dan nggak sebahagia fashion designer yang top itu. Terus yang kedua ada content editor. Ya ini content editor bisa video editor, graphic editor, tukang gambar dan kawan-kawan ya. Kembali lagi pekerjaannya itu dari jam kerjanya luar biasa berat ya. Otomatis work life balance-nya itu kacau. Dan kalau kamu jadi video editor yang kelas bawah, yang istilahnya itu pegang pekerjaan-pekerjaan yang nggak mahal, itu bener-bener kerjanya ngeri, bayarannya juga ngeri kecilnya. Jadi gue tuh pernah membayar editor ya murah banget karena dia masang harga segitu. Ya nggak bisa dia apa-apain lagi, dia memang murah banget. Beli pizza itu cuma dapat 2 biji lah buat ngedit video 10 menit. Ya itu memang ada loh. Itu ya gue nggak pakai lagi sih karena hasilnya juga emang nggak terlalu bagus. Tapi ya itulah ekosistem konten editor saat ini. Kalau kamu bisa dapat kreator yang besar kayak Dylan Pros atau Just No Limit, itu ya kamu wajar-wajar aja bakal mungkin hidupmu cukup bahagia biarpun itu secara finansial, tapi secara waktu jam kerja untuk ngedit video ya otomatis tetap aja makannya waktu besar juga. Terus yang ketiga ada bartender dan koki. Jadi bartender dan koki termasuk juga ada barista ya, intinya pekerjaan kuliner yang dia ada di menciptakan produk kulinernya. Itu memang ya kalau kita ngomong pekerjaannya nampaknya luar biasa sih, kayak bisa hidup enak kalau kamu bisa masak enak kan, karena surga itu adanya di mulut. Tapi kalau kita ngomong orang yang menciptakan surganya itu, mereka itu mostly ya, nggak semuanya, ada memang yang sangat sukses, bayarannya besar, tapi mostly nggak seperti itu. Gajinya hanya sekitar mirip-mirip dengan UMR,
Dan kehidupan mereka ya jam kerjanya nggak mungkin kayak orang kantor. Pasti jam kerjanya itu ya ngeri juga. Jadi bisa dibilang kehidupan di balik dapur atau yang menciptakan surganya dunia, yaitu makanan yang oke, itu kehidupannya nggak seoke yang kamu kira. Kalau kamu punya restoran, bisa menciptakan sendiri jam kerjamu dan menciptakan sendiri standar kehidupanmu, ya itu mungkin oke. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Terus yang keempat ada programmer. Programmer itu memang zaman sekarang siapa sih yang nggak butuh aplikasi ya? Kalau kamu tidak merasa kehidupan sebagai programmer itu cocok buat kamu, dan itu yang terjadi saat ini ya, kebanyakan orang itu jadi programmer atau jadi software engineer itu hanya mengikuti tren saja, ya akan sangat menyiksa. Soalnya jam kerjanya itu memang sih nggak separah yang gue sebutin tadi, cuman tetap aja mereka itu kerjanya di depan laptop, fully di depan laptop, dan kalau orang nggak biasa pasti akan sangat tersiksa dan pengennya aku nggak betah kerja kayak gini. Apalagi orang-orang extrovert ya, nggak bisa kerja seperti itu. Jadi programmer ini memang pekerjaannya secara umum sekarang udah cukup naik ya dari strata gaji, cuman masih aja sih ada orang-orang yang digajinya di bawah standar. Tapi tetap kalau kita ngomong programmer atas kenikmatan atau kebahagiaan kerja, programmer ini biarpun gajinya oke, tapi mereka tidak terlalu merasa bermakna dan stressful untuk banyak orang. Terus yang kelima ada bankir. Bankir, iya ini pekerjaan yang keren, kayak semua orang melihat bankir ini pekerjaannya pasti rapi, pasti berdasi, oke banget, pekerjaannya ngurusin uang. Kalau orang nggak tahu merasa, wah kerja di bank pasti gajinya besar ya, bajunya aja bagus-bagus. Padahal kenyataannya, kalau dari unsur salary aja, bank itu ya zaman sekarang udah kayak standar banget lah, bahkan bisa dibilang di bawah standar. Bankir aja kalau dibandingkan sama fintech itu jauh sekali kalau dari unsur salary-nya. Tapi kalau kita ngomong beban kerja, bahkan mungkin bankir itu di atasnya orang-orang startup di fintech ya. Ya soalnya mereka kan ada day to day operation ya, apalagi orang-orang yang ada di misalnya di front desk itu mereka baru kerja setelah kantornya tutup. Kantor bank tutup jam berapa itu baru mereka bisa kerja. Ya istilahnya udah pasti kalau orang kantor biasa menganggap mereka kerja itu lembur, padahal ya sebenarnya enggak. Ya mereka baru bisa kerja jam 3, ya pasti kalau tambah kerjaan normal administratif tambah 3 jam, ya minimal pulang jam 6. Kalau orang kantor udah merasa itu lembur, tapi untuk orang bank, ya itulah kehidupan. Ya kayak gitu, dari jam kerja udah kurang oke sih. Memang kalau karir path orang dari bank masuk ke corporate atau perusahaan itu bisa dinilai lebih tinggi daripada orang yang nggak pernah kerja di bank. Tapi kenyataannya kalau kamu kerja di bank sendiri, pejabat-pejabat bank yang ada di daerah jadi kacap atau apa, itu mereka gajinya itu nggak lebih tinggi daripada misalkan orang-orang startup yang baru kerja 2 tahun 3 tahun, gajinya bisa lebih tinggi orang-orang startup itu. Itulah kenyataannya kerja di bank. Kelihatan keren, rapi, formal, tapi sebenarnya kalau dari kantong ya nggak oke-oke juga sih. Terus yang keenam ada konsultan pajak. Konsultan pajak ini salah satu pekerjaan yang bisa dinilai ya pekerjaan yang kelihatan sedap banget ya kalau dipandang. Wah ini orang konsultan pajak. Dari gaji juga termasuk salah satu konsultan yang gajinya besar. Tapi konsultan pajak ini kalau kita ngomong hampir setiap konsultan jam kerjanya itu pasti nggak jelas. Dia ngikuti klien mereka dan pasti lebih lama dari kliennya jam kerjanya. Apalagi konsultan pajak ya, kan banyak banget orang-orang yang memanggil konsultan itu untuk mengurangi pajak yang harus mereka bayar. Jadi kerjaan mereka itu sifatnya gray area ya, jadi ada di tengah-tengah antara benar dan salah. Ya mereka benar karena mereka amanah dari orang yang mempekerjakan mereka, tapi kalau kita ngomong secara kode etik profesi, ya belum tentu juga bisa dibilang benar. Jadi benar salah ini ada di gray area untuk beberapa konsultan pajak, biarpun nggak bisa dibilang semua konsultan pajak seperti itu, tapi kalau kita ngomong secara kenyamanan bekerja jadi konsultan pajak ini sepertinya memang nggak terlalu nyaman, nggak membuat orang itu betah kerja di situ. Biarpun ya nggak bisa dipungkiri gajinya itu oke untuk konsultan pajak. Ya tapi gue ngomong lagi ya, nggak semua konsultan pajak bisa punya gaji yang besar. Lebih buruk lagi kalau memang kamu dapat pekerjaan konsultan pajak yang gajinya nggak besar, tapi beban moralnya sama kayak yang konsultan pajak yang gajinya besar. Terus 7 ada aktuaris. Jadi aktuaris ini termasuk pekerjaan konsultan ya. Kalau kamu nggak tahu, ini sering dibahas di channel ini. Jadi aktuaris itu pekerjaan yang mengimplementasikan ilmu statistika, matematika, dan ilmu-ilmu angka lain untuk keperluan manajerial, misalnya menghitung resiko dan kawan-kawan. Namanya konsultan itu di mana-mana pasti beban kerjanya tinggi. Apalagi kita ngomong aktuaris, pekerjaannya nggak mungkin nggak ribet. Udah ribet, jam kerjanya panjang. Biarpun memang gajinya itu bisa dibilang rata-rata gajinya mungkin lebih tinggi daripada konsultan pajak. Mungkin gue belum pegang juga datanya, tapi karena kita ngomong yang namanya konsultan aktuaris itu lebih sedikit jumlahnya daripada konsultan pajak, kemungkinannya memang lebih tinggi rata-ratanya jadi konsultan aktuaris ini. Cuman ya kalau kita ngomong aktuaris itu konsultan dan dia di bidang keuangan.
kemungkinan mereka jam kerjanya lebih gila daripada konsultan di bidang non keuangan itu lebih besar. Soalnya orang-orang di bidang konsultan keuangan itu biasanya kerja lebih dari 12 jam. Kerja jam 9, pulang jam 9 itu suatu kenormalan ya. Lebih normal lagi kalau mereka itu kerja lebih dari 12 jam. Jadi konsultan-konsultan aktuaris ini kalau ada job pasti gila banget pekerjaannya. Dan buat orang-orang yang nggak kuat dengan kehidupan yang istilahnya membuang waktu mereka untuk cuman bekerja saja, itu ya nggak bakal cocok jadi konsultan, terutama konsultan aktuaris ini. Terus 8 ada analis kredit. Analis kredit ini pekerjaannya ya seperti namanya ya, dia menganalisis orang-orang yang mau mengajukan kredit di perbankan. Jadi ini termasuk pekerjaan di bank, tapi dia pekerjaannya khusus untuk kredit ya. Jadi dia menganalisis atau bahkan bisa dibilang bisa menilai kemampuan orang untuk membayar, dan bahkan ya bisa menilai orang ini kalau misalnya sampai dia mati itu bisa menghasilkan uang berapa, itu ya analis kredit. Jadi kehidupannya itu benar-benar hanya menganalisis pinjaman, ya hidupnya di depan laptop aja. Ya kalau bisa dibilang karena dia termasuk di bankir, gajinya ya otomatis standarnya perbankan yang bisa dibilang enggak tinggi juga. Dan kebanyakan si analis kredit ini kan karena kerja di perbankan, dia pasti ingin ya mendapatkan exposure di bidang lain. Tapi kalau kamu jadi analis kredit, biasanya sih kamu saya pensiun ya di situ-situ aja, dan itu sangat membosankan. Orang-orang wajar kalau nggak betah karena kerjanya hanya menganalisis kemampuan bayar, terus nanyain utang dan kawan-kawan. Itu adalah pekerjaan sangat membosankan, dan ya bisa dibilang ya rada nggak etis juga, terutama buat orang-orang yang mengharamkan riba ya. Itu pasti jadi analis kredit itu nggak banget buat mereka. Terus yang terakhir itu pekerjaan yang lagi naik ya, jadi analis atau broker saham. Jadi analis, broker saham itu pekerjaan the ultimate lah zaman sekarang, konsultan di bidang keuangan. Jadi memang analis dan broker saham ini pekerjaannya terlihat sangat kece ya, padahal kalau kamu nonton IDX channel, orang-orang yang menganalisa market sampai bisa menghasilkan insight tentang investasi yang bisa membuat uang orang itu berkembang. Tapi pekerjaannya itu kan banyak sekali ya. Jadi kayak kamu harus menganalisis market, kamu harus bikin report, tapi kamu juga harus ngurusin klien kamu. Ya pekerjaan-pekerjaan yang digabung otomatis bikin jam kerjanya itu menjadi luar biasa. Kalau kamu melihat di YouTube kayak gimana sih kerja jadi orang sekuritas, dari yang junior sampai yang senior, mana ada yang kerja cuma 8 jam. Kemungkinan besar itu nggak selesai dalam waktu 8 jam. Jadi kerjanya pasti ngos-ngosan banget. Sabtu masuk, kadang Minggu masuk. Jadi ya kerjanya karena kliennya banyak, terus pekerjaan mereka selain ngurusi klien juga ya ada banyak. Jadi waktu mereka ya benar-benar untuk kantor. Memang sih yang namanya analis sekuritas, broker itu pasti gajinya besar. Tapi ya kamu bisa memilih antara kamu milih pekerjaan bergaji besar tapi kamu nggak bisa punya hidup di luar kantor, atau kamu milih pekerjaan lain yang secara work life balance nggak tinggi. Sedangkan kalau kamu ngomong konsultan terutama di bidang keuangan itu pasti jam kerjanya itu tinggi. Jadi kurang lebih itu ya list dari gua. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di komentar, jangan ragu-ragu. Kalau kamu merasa kamu suka video ini, jangan lupa buat like videonya. Kamu merasa tersinggung, profesimu disebutkan dan nggak setuju, tulis aja di komentar. Diselect juga nggak apa-apa, silahkan. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Share konten ini buat yang membutuhkan. See you in the next video, bye-bye.